Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 64. Malam ini jantung Inggit serasa dipaksa untuk selalu berdetak, tidak seperti biasa. Belum selesai keterkejutannya dengan hadiah rumah yang mewah, ucapan sambutan, makan malam romantis. Kini Inggit kembali disuguhkan pemandangan yang tidak biasa. Kamar utama mereka telah Romi sulap menjadi sangat istimewa. Terlihat sebuah layar lebar di dekat jendela kamar, mengarah ke ranjang yang ukurannya cukup besar. Sebuah proyektor di atas meja kecil telah menampilkan foto-foto pernikahan Inggit dan Romi, dikemas dalam bentuk sebuah video dan lagu cinta. Bahkan terlihat juga beberapa foto Inggit dan Romi kutip secara sembunyi. Romi, rengek Inggit. Inggit hanya mampu memanggil nama suaminya. Merasa sudah tidak mampu memilih kata yang lain lagi. Meski sebenarnya wanita itu mengharapkan sebuah pengakuan cinta, tapi kembali ia mengingat. Pernikahan mereka baru berjalan seumur jagung. Perasaan cinta masih sulit untuk dijabarkan. Dia sendiri pun belum tahu perasaannya saat ini. Tapi yang pasti, apa yang dilakukan Romi untuknya malam ini sungguh membuat Inggit begitu bahagia. Seumur hidup, ini kali kedua ia begitu terharu akan sesuatu. Yang pertama tentu saja saat dia berhasil meraih gelarnya sebagai dokter dan membuat orang tuanya bangga. Inggit masih menyandarkan kepalanya di dada Romi. Kedua insan itu saat ini sedang berada di atas ranjang mereka, saling merangkul. Ranjang yang dikelilingi oleh lampu kecil dan juga kelopak bunga mawar merah, yang kini telah berhamburan saat keduanya naik dan duduk di atas kasur tersebut. Meja di samping ranjang itu telah tersedia beberapa aneka snack dan juga minuman. Romi sengaja mempersiapkan ini, karena pria itu ingin makan malamnya dilanjutkan dengan acara menonton layar lebar bersama istrinya. Dan tentu saja ia ingin lanjut dengan permainan di atas ranjang tersebut. Bagaimanapun caranya, aku akan menyempurnakan hubunganku dengan Inggit malam ini. Ya, itu adalah suatu rencana yang tidak boleh diganggu-gugat. Untuk itu, Romi sengaja tidak mengundang siapapun termasuk sang mama dan kakaknya saat pindah ke rumah tadi. Karena ia ingin acara kejutan serta malam pertamanya bersama Inggit berjalan dengan lancar. Serial drama romantis telah berjalan di layar lebar di depan mereka. Meski mata keduanya fokus ke layar itu, tapi nyatanya pikiran mereka sama sekali tidak mengarah ke drama tersebut. Jantung Inggit telah dak-dikduk tak karuan, sedang Romi memeluknya dari belakang. Bahkan pria itu sesekali memberikan ciuman basah di pundak kanannya dengan leluasa. Sebab rambut Inggit telah Romi kumpulkan di sisi kiri pundak Inggit. Kamu sangat wangi, Inggit. Aku sangat menyukai aromamu. Suara Romi sudah terdengar sedikit serak. Aroma ros yang berasal dari Inggit terasa begitu memabukkan. Hidungnya tak berhenti mengendus dan melekat di leher janjang Inggit. Tangannya telah bergerak naik dan melakukan sedikit remasan di sana. Membuat wanita itu bergerak gelisah karena merasakan ada gelenyar yang aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Oh, dia memegang asetku. Kenapa rasanya sangat aneh? Batin Inggit menjerit. Wanita itu bahkan memejamkan mata menikmati sensasi yang tidak biasa. Romi pun yang pertama kali memegang aset kenyal istrinya tak dapat menyembunyikan perasaannya. Oh my, kenapa aku baru tahu kalau benda ini sangat kenyal ketika dipegang. Ini seperti mochi, kenyal dan lembut. Romi mengumpat frustasi. Romi geli, ucap terbata Inggit. Dia seakan ingin berteriak kencang, mengekspresikan perasaannya. Namun ia sendiri bingung, ini adalah perasaan apa? Rasa geli dan enak bercampur menjadi satu, hingga rasanya sulit untuk diungkapkan. Suara lenguhan kecil keluar dari bibir Inggit.
saat Romi dengan sengaja memainkan bibirnya dan terus menggerakkan tangannya, mencumbu dan menggodanya di sana. Romi seketika menghentikan pergerakannya, menarik dagu Inggit hingga tatapan itu saling bertubrukan. Oh shit, suaramu begitu menggoda, Inggit. Geramnya tertahan, sedikit mengeratkan tangannya di dagu Inggit, hingga kepala wanita itu sedikit terangkat, membuat Romi kembali menenggelamkan kepalanya di leher wanita itu. Jiwa nakal seorang Romi seakan terpanggil dengan suara tersebut, dan ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Tak salah jika malam ini akan menjadi malam yang panjang. Romi sudah menahannya selama sebulan untuk tidak menyentuh Inggit, dan itu akan mulai terbayarkan malam ini. Sekali lagi Inggit mengerang tertahan saat lehernya terasa sedikit perih dengan sensasi yang menggairahkan. Romi mengangkat kepalanya, menggeram sekali lagi saat melihat mata sayu istrinya. Romi, ucap Inggit terbata. Dapat ia lihat jelas jika pria itu sudah sangat bergairah. Tatapannya terlihat jika ia begitu mendamba. Walau tak bisa dipungkiri, Inggit merasakan hal yang sama. Tapi ia harus melakukan persiapan. Ia ingin semuanya sempurna seperti yang kakak iparnya katakan. Romi. Lelaki itu membalai lembut berulang kali bibir Inggit yang telah memanggil namanya dengan mendayu-dayu. Wajah mereka hanya berjarak 1 senti. Tatapan mereka tak terputus. Inggit sungguh melihat jika Romi saat ini begitu berbeda. Romi yang di depannya bukan Romi yang kemarin. Pria ini sudah tidak malu lagi mengekspresikan apa yang dia inginkan. Bahkan terkesan terang-terangan seperti saat ini. Inggit, aku menginginkanmu. Jangan menolakku. Ucapan belak-belakan itu keluar dari bibir Romi. Dilanjutkan dengan penyatuan bibir yang begitu bergairah dan menuntut. Romi merasa tidak malu. Dia tidak bisa bertahan lagi. Malam ini, ia akan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak awal menikah. Inggit menangkap kedua pipi Romi saat bibir itu terlerai. Bisakah kamu memberikanku waktu untuk bersiap terlebih dahulu? Dada wanita itu berdebar hebat saat mengucapkannya. Namun dia tidak bisa untuk tidak melakukannya. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk suaminya sebelum menyerahkan dirinya seutuhnya. Karena bisa dipastikan malam ini, ia akan menjadi istri seutuhnya untuk lelaki di belakangnya ini. Semoga saja ia tidak membuat suaminya kecewa dengan pelayanannya. Apa itu perlu? Aku sudah tidak tahan, Inggit. Suara serak itu terdengar begitu seksi di telinga Inggit. Hanya sebentar, aku janji. Pada akhirnya Romi mengangguk berat. Dia menghargai keinginan istrinya, sebab ia pikir Inggit melakukan hal itu juga untuk dirinya. Untuk malam mereka yang akan mereka lewati malam ini. Inggit bergegas mengambil sesuatu di dekat meja rias dan berlalu cepat masuk ke dalam kamar mandi. Menguncinya, bersandar sejenak di pintu, memeluk power bag tersebut. Inggit sedang mencoba menetralisir degup jantungnya yang sudah tidak bisa terkontrol. Bahkan wanita itu meletakkan kedua jarinya di pergelangan tangannya, mengecek sendiri nadinya. Ya ampun, ucapnya saat nadinya terasa begitu cepat. Sedangkan di luar, Romi tersenyum tipis. Matanya mengarah ke pintu kamar mandi yang telah tertutup. Sebenarnya apa yang akan dia persiapkan? Ucapnya, kemudian bergegas mematikan proyektor dan menegak habis 1 kaleng minuman untuk melepaskan dahaganya. Kembali tersenyum saat kakaknya tadi siang mengatakan, "Apa kamu perlu obat kuat?" Romi tersenyum. "Aku tidak perlu obat. Aku akan membuktikan kalau aku mampu bertahan lama meski tanpa obat." Romi kembali menatap pintu kamar mandi. "Kenapa lama sekali? Aku sudah tidak tahan menyentuh Inggit. Sama seperti netizen yang sudah tidak sabar melihat kita belah durian. Bahkan ada yang sudah kesal tuh. Lihat saja nanti di kolom komentar. Kawan-kawan."
bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.